ada ketika semua menganggap aku ada. Jadi bagaimana ini seperti ya? Kayaknya kita harus menjumpai Pak RT nih Bunda. Apa kita buat ini kita konfirmasi dengan Pak RT? Iya, karena kan selama ini kan setiap Pak RT-nya tuh keluar, baru Bu RT tuh bersama Mbah Wiro Beraksi mereka gitu. Nah, jadi di sini kita tanyakan saja sama Pak RT. Pak RT tahu nggak apa hubungan mereka gitu? Dan kita tanya juga gimana sih kok bisa-bisanya guru tuh diusir gitu. Pasti kan Pak RT mendampingi kan waktu kemarin itu. Iya sih kan kita tuh Pak RT tuh kenal mama sama mama sama kita. Dan keluarganya Pak Herman. Kita belum ada ketemu Pak Herman. Kita kan harus menjaga. Karena takutnya Pak Herman itu nanti sama Bu T. Habis kita nggak bisa menyelidiki kan. Iya benar sekali. sekali. Kita nanti bagaimana kita berbincang dengan solusi dengan Pak RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya mau latih Hanum. Sampai lupa tadi saya tuh memikirkan. Makanya tadi saya langsung bertanya seperti itu. Aduh. Gini loh Mbak Tah. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tadi saya digigitin nyamuk banyak kali. Iya. Allah. Amin saya. Saya juga. Tapi saya tahan sampai dia masuk lagi. Banyaknya mani bendul. Aduh. Begini Mbak Tah. Saya tuh bingung, capek, lelah saya. Awalnya kita itu nggak serumit ini kan, cuma mengobati, diundang untuk mengobati, tapi kok sulit jadinya. Maksudnya kok jadi riwah, rumit gitu, banyak yang terlibat. Itu udah menerka-nerka saudaranya, sepupunya, salah juga. Bukan, sampai ke Pak RT lagi, Bu RT, sampai ke dukun kampung sini, kemana-mana. Maksudnya mereka itu maunya apa? Terus jangan semua ini permainan warga di kampung ini, Ya takutnya sih begitu Bunda. Atau jangan-jangan Bu RT pura-pura nggak kenal kita. Tapi nggak mungkin lah. Tapi kayaknya emang Bu RT itu nggak mengenali kita. Kalau dia mengenali kita pasti kita diseret, diusir. Kita dijebak gitu. Karena kan dia sudah malu dibuat guru. Kalau kita dijebak sama Bu RT, tapi kita sampai masih aman. Kalau kita memang benar dijebak, pastinya waktu bersama Kang Mas itu diusir, kita tuh pasti kena juga dia menyebutkan gitu ya. Kalau dia menjebaknya untuk meyakinkan warga kita tuh nggak benar. Tapi kan yang diusir cuma Kang Mas nih. Kita tidak. Jadi Bu RT dan Mbak Wiro itu belum tahu kita. Jadi orang tuh memang belum tahu, bukan pura-pura ya. Jadi ada baiknya kita berbincang dengan Pak RT. Sepertinya rasa Pak RT juga nggak tahu sih rencana Bu RT dengan Mbak Wiro. Iya, nggak tahu memang kayaknya Bu RT dengan Mbak Wiro udah bermain deh di belakang Pak RT. Ngerinya. Pak RT seperti itu. Seleranya makin rendahan. Kalau sempet iya. Kalau sempet iya seleranya rendahan. Emang dikasih apa sih? Emang ada rencana apa sih yang ditargetkan mereka berdua kira-kira? Itu yang harus kita pecahkan ya. Kata Mbah Wiro. Aduh, kenapa Bunda? Kotor. Saya baru ingat. Bukan Mbah Wiro. Ini baju dari netizen. Oh, baju baru. Banyak kali. Saya nggak ada yang mengirim warnanya lain. Saya kaget. Tapi bersyukur. Astagfirullahaladzim. Dia sudah memberi, saya bersyukur.
Alhamdulillah. Tapi Terima kasih banyak atas hadiah dari netizen yang sudah diberikan kepada Mawar Latifah Hanum. Saya terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian selalu diberi rezeki yang berlimpah dengan Allah Ta'ala, diberi kesehatan selalu, satu keluarga bahagia selalu, ceria selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Sholawat Sallu alaihi salam. Sholawat Sallu alaihi khairil alamin. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina. Oke, kalau begitu kita langsung bergegas ke rumah Pak RT. Ya semoga aja yang ada Bu RT nya. Aduh, kira Pak RT di rumah ya? Kita coba cek aja dulu bunda. Si Allah masakan gitu Mbak. Oh iya. Indomie nih, wangi Indomie nih. Enaknya. Iya. Enak nggak itu? Enak sekali. Enak kali tuh kan? Astagfirullah. Pokoknya. Mbak terus, betul. Iya. Oh iya, ada setan. Iya. Ada setan. Astagfirullahaladzim. Setan pergi kok setan. Astagfirullahaladzim. Ini setan dari rumah Bu RT nggak? Iya, setan nih. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Oh, ada apa Bu? Saya ingin bertamu di rumah Bapak, Bu. Oh boleh, silakan masuk. Silakan. Terima kasih. Ya, ada apa itu Bu? Iya, saya ingin berbincang dengan Pak RT Ya. tentang masalah keluarga tetangga yang apa juga yang dialami dengan Mama Skaryo. Tapi ini Pak RT sendiri di rumah. Iya, Ibu lagi pergi. Oh, ya kebetulan Ibu nggak ada di rumah ya. Iya, Gini. pergi arisan dia. Oh, arisan. Arisan, Oh. iya. Nah gini Pak RT, Iya. kemarin tentang warga mengusir Mama Skaryo. Itu Pak RT berada di sana. Oh, Mas Karyo yang diusir sama warga itu. Iya, saya di sana Bu. Saya waktu itu pas di sana. Dan itu kenapa sampai warga itu mengusir Mama Skaryo itu kenapa? Ya, saya dengar dari warga Mama Skaryo itu pengobatannya katanya nggak betul. Kata warga itu nggak sembuh-sembuh. Jadi keluarga itu marah lah sama Mas Karyo tadi. Dan saya juga melihat di sana itu ada Pak Herman. Dan Pak Herman itulah yang sempat berdebat dengan Pak Herman juga Pak RT ya. Iya,
Saya udah kasih arahan sama Pak Herman, udah kasih tahu jangan percaya sama omongan warga gitu. Tapi Pak Hermannya nggak dengar. Ya sulit juga sih. Saya melihat juga di situ posisi Pak RT sangat sulit, di mana itu warga, di mana ada tamu juga. Tapi gini, apa yang dikatakan mereka ini, sebenarnya kita memang awalnya itu diundang untuk mengobati, diundang dengan Ibu Tina Salmia untuk mengobati mertuanya yaitu Pak Min. Pak Min, iya. Dan kenapa mereka bisa mengatakan tidak sembuh-sembuh? Jadi gini, kami ini mengobati Pak Min ini tetap berjalan. Namun kan kita itu sebagai manusia yang tahu itu ada Allah Ta'ala, bagaimana hasilnya. Kita hanya menjalankan. Tapi yang kami dapati ini, ya kami memang niatnya awal itu mengobati. Tapi di permasalahan di keluarganya ini dan Pak Hermannya sendiri saja seperti kita juga bingung. Bukan tidak ada hasilnya, tapi kita kan ada tahapnya. Kita di samping kita ingin mengobati, di samping itu Pak Herman juga nggak terima. Jadi kami juga mau bagaimana bertindak, serba salah gitu Pak RT. Ya itu tadi lah Bu. Yang namanya kita kan manusia. Yang namanya orang ini kan sistem keluarganya dia ini nggak sabaran Bu. Dia sistemnya harus berobat ini harus sembuh. Padahal yang nyembuhkan yang di atas ya Bu. Nah itu kita yang berusaha untuk rutin. Iya. Tapi Pak Hermannya ini nggak sabaran orangnya Bu. Memang terlihat dari emosinya. Dan kemarin itu kami nggak ada maksud untuk membuat keluarga mereka itu ribut. Iya. Ya kami dari situ mulai nggak enak. Tapi ya namanya tanggung jawab untuk mengobati tetap. Cuman ya kami untuk melangkah itu agak sedikit canggung karena permasalahannya semakin rumit sampai ada kan keluarga saat ini sepupunya yang stroke. Iya. Ada Terhadap stroke. pengakuannya. Tapi sebenarnya jika mereka bicara baik-baik dan mengaku baik, kan nggak sampai seperti itu yang terjadi. Kita pun memang nggak mau hal-hal seperti itu terjadi karena kan awalnya mau ngobat, bukan mencari begaduh, merusuhi keluarga atau memecah belah keluarga mereka. Nah makanya saya berkunjung hari ini. Saya memang nggak tahu kronologi ataupun permasalahannya kenapa sampai diusir Mama sekarang itu. Jadi iya, ya karena diusir itu tadi karena tadi nggak sembuh-sembuh bapaknya Pak Herman tadi Bu. Makanya warga ngapain datang-datang lagi si Karyo itu tadi. Sampai lah diusir itu tadi Mas Karyo. Saya sebagai RT-nya lagi untuk ngatasi warga saya udah gak sanggup Bu. Udah Karena itu ngamuk ramai. warga. Iya. Waktu itu pas ada jenguk Pak Min tadi. Itulah mau bertindak sulit, makanya perkembangan Pak Min tadi ini ya begitu. Susah kami ingin bergerak juga karena keluarganya tadi, tekanan keluarganya, permasalahan keluarganya, kami jadinya masuk di dalam permasalahan keluarga mereka. Awalnya tidak, jadinya masuk gitu. Dan di sana saya juga melihat ada Mbak Wiro ya, Mbak Wiro. bersama Bu Eti. Iya, memang ada Mbak Wiro. Sama istri saya ada. Waktu mengusir Mas Karyo tadi. Ada di situ Mbak Wiro sama istri saya, juga warga. Jadi gini, saya juga sempat berkunjung, tapi waktu itu dengan Bu RT. Awalnya saya ketemu Bu RT ini, Bu RT keluar dari rumah dengan tergesa-gesa, minta bantuan saya. Sepertinya Bu RT belum kenal saya, tapi inilah saya mau cerita dengan Pak RT. Dan Bu RT bilang, waktu itu ada Mas Karyo berkunjung ke sini. Ada Bu, ada. Di saat Mas Karyo berkunjung ke sini, ada Bu RT serta Mbak Wiro itu.
Ada. Dan di situ sempat cekcok katanya, ya Pak RT? Ya sedikit lah Bu. Mbak Wiro sama Mas Karyo tadi ada sedikit cekcok. Ya saya agak sedikit cekcok juga sama istri saya. Karena dia manggil Mbak Wiro tanpa sepengetahuan saya. Nah, berarti kemarin tuh saya juga sempat tanya, karena Bu RT ini ngundang Mbak Wiro ini tanpa tahu Bapak. Iya. Asal Bu RT ngundang Mbak Wiro ini, Bapak nggak ada. Nah ini, apakah, ini saya cuma memastikan ternyata pengakuan Bapak juga seperti itu. Iya. Dan kemarin juga saya melihat Bu RT dengan Mbak Wiro berbincang tentang Mama Sekali. Dan ketika pertama kali saya bertemu dengan Bu RT ini meminta bantuan saya sebenarnya. Meminta bantuan saya untuk menyampaikan kepada Mas Karyo, karena Bu RT ini tidak terima. Karena pada saat waktu itu ada yang membuat hati Bu RT ini tidak enak. Mas Karyo itu seperti menfitnah. Itu benar sekali. Kalau soal itu saya kurang tahu Bu. Karena Bu RT bilang pada yang Mas Karyo berkunjung bersama Pak RT kemarin itu sempat ribut dengan Mbak Wiro. Iya, memang iya ada ribut. Dan di situ kata Ibu RT, Mama Karyo ini memfitnah Bu RT sampai Bu RT ini jadi kalah malu gitu. Sehingga Bu RT minta bantuan saya secara tiba-tiba karena sakit hati dengan Mas Karyo ini, sampai-sampai dia membuat Mas Karyo itu tidak ingin lagi berkunjung di sini. Gitu. Dengan bantuan Mbak Wiro. Ya karena istri saya manggil Mbak Wiro itu tadi Bu. Makanya Mas Karyo itu tadi nggak mau kemari lagi gitu. Karena udah ada Mbak Wiro Bu. Tapi ini saya ada kecurigaan nih, tapi maaf Ya. nih sebelumnya Pak RT. Ya nggak apa-apa Bu. Pada saat saya mau bertemu dengan Bu RT di rumah ini, Ya. ketika saya mau berkunjung masuk, saya melihat Mbak Wiro ini keluar dari rumah ini. Saya nggak tahu Bu, saya nggak di rumah. Saya lagi di Balai Desa. Saya melihat Mbak Wiro itu keluar, lalu saya masuk. Jadi saya masuk, saya berbincang dengan Bu RT. Ternyata memang Bu RT ini minta solusi dari Mbak Wiro tadi. Tapi saya melihat ada gelas berisi air dan bunga Loh, di meja ini. apalagi itu? Saya nggak tahu Bu. Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Bu RT tidak cerita? Nggak ada cerita Bu. Bu RT bilang itu kepada saya adalah untuk membersihkan rumah. Bersih rumah apa lagi Bu? Katanya Ibu RT sering merasa tidak nyaman, ada yang mengganggunya gitu di rumah ini. Astagfirullah, Ibu ini ada aja ya. Nah, ketika saya melihat itu bunga dan air sama gelas, Bu RT langsung menyingkirkan. Seperti dia itu ekspresinya itu kayak ketakutan saya melihat itu. Tapi saya tanya hanya untuk membersihkan rumah ini. Itu penangkal dari Mbak Wiro, dia minta Bu RT gitu. Istri saya minta sama Mbak Wiro Iya. untuk nangkali rumah saya ini. Karena Bu RT khawatir, katanya Bu RT khawatir permasalahan rumah tangga yang Yang di sana. itu pengaruh ke sini. Karena kan yang kata Bu RT juga, karena yang ngobatin itu mah Mas Karyo, jadi dia takut Mas Karyo ngirim-ngirim sesuatu di sini gitu. Nggak betul itu Bu. Saya kira Pak RT tahu soal itu. Nggak tahu. Oh, berarti selama ini Bu RT itu bertindak tanpa sepengetahuan Bapak. Iya.
saya kan jarang di rumah, Bu. Iya, saya tahu Pak RT tugas ya banyak. Iya. Dan satu lagi, saya juga melihat Bu RT ini sering dengan Mbak Wino. Tapi kemarin terakhir saya lihat itu mereka berbincang sambil membawa boneka. Bawa boneka? Iya. Itu apa? Dicoba. Ini maaf, saya mendengar setelah mereka itu ikut dalam pengusiran Mama Skaryo, itu saya melihat mereka bawa boneka. Dan di dalam perbincangan ini, maaf karena saya telah mendengar pembicaraan mereka, Ya. Mereka bilang itu untuk menambah fitnah terhadap Mama Skaryo. Mereka menggunakan itu. Saya mendengarnya itu untuk bilang ke warga, jadi agar tidak lagi Mas Skaryo itu datang. Ada aja istri saya. Dan mereka setelah itu buru-buru keluar ya kan Mbak? Iya benar sekali tuh Bunda. Dan saya nggak tahu tuh mereka keluar kemana. Ya saya nggak tahu lah Bu, ini baru pulang tadi ya kan, nggak tahu lah sih, saya pikir mana, katanya sih arisan. Nah, Berarti selama ini apa yang dibuat dengan Bu RT di belakang Pak RT itu Pak RT nggak tahu. nggak tahu. Tapi ini memang sengaja, ini maaf ya Pak RT, saya sengaja memang tidak menyatakan saya itu rekannya Mas Skaryo karena saya juga karena gerak-gerik mereka ini. Iya. Saya ini menyamar. Ini maaf, bukan saya untuk menjebak istri Bapak, bukan. Saya ingin mencari tahu sebenarnya apa yang dilakukan. Iya. Ya saya mohon juga pada Pak RT, ini saya masih dalam penyelidikan. Saya belum memberitahu identitas saya terhadap Mbak Wiro dan Bu RT. Ya semoga kalau Pak RT bisa membantu saya agar tidak menyatakan Pak RT itu kenal saya gitu. Iya, iya. Saya Dan- nggak akan mengatakan bahwa saya nggak kenal sama Bunda. Karena saya minta tolong sekali agar itu tidak diketahui dengan mereka. Karena di sini juga saya tuh menyelidiki mereka. Ini maaf ya Pak RT, Iya, karena nggak kan apa-apa. Bu RT adalah istri dari Bapak. Iya. Saya hanya ingin memperbaiki keadaan biar tidak ada lagi yang salah paham, warga itu terkena fitnah, tapi sebenarnya itu tidak dilakukan oleh Mama Skaryo. Iya. Jadi biar kita itu kembali seperti biasa gitu, saling tidak salah menyalahkan. Iya, iya. Agar tentram juga kan, nanti takutnya menambah pekerjaan Pak RT juga, jadinya warga itu bagaimana juga dengan Pak RT nantinya gitu. Iya, memang betul. Saya dari semalam sih memikirkan ini, makanya saya hari ini berkunjung dengan Bapak, gimana solusinya gitu. Ya bisa bekerja sama untuk membongkar ataupun mencari siapa semuanya, karena ini udah terlalu rumit. Awalnya kami mengobati hingga sampai ke urusan keluarga lah, kan berusaha untuk memperbaiki gitu. Ya semoga aja ini cepat selesai sih. Saya inginnya seperti itu, agar tidak ada tambah-tambah lagi yang terlibat. Takutnya semakin banyak terlibat, jadinya nanti banyak rumor gitu kan. Kasihan juga dengan keluarga Pak Herman. Iya. Jadi nanti takutnya dicap sebagai keluarga yang membawa pengaruh, jadi keluarga yang tidak baik terhadap keluarga-warga yang lain. Itu sih, makanya saya datang ke Pak RT. Tapi saya mengatakan tentang Bu RT dan Mbak Gino ini bukan mengadu ke Bapak, tidak. Cuman untuk gimana ya, memberitahu, tapi bukan untuk istilahnya untuk mengompori atau membuat hubungan Pak RT dengan Bu RT ini berantakan. Saya nggak ada maksud seperti itu, cuman lebih baik ya disampaikan. Iya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih Ibu telah memberitahu saya mengenai istri saya, mengenai Mbak Wiro tadi. Itu tanpa sepengetahuan saya ya. Ya saya harap juga ini kita bisa kedepannya lebih baik lagi. Iya. Dan itu ya saya mohon yang itu saja, agar
Bapak pura-pura tidak mengenal saya terlebih dahulu. Jadi kita biar tahu, sama tahu sebenarnya tujuan Bu RT dengan Mbak Wiro ini bagaimana. Ya semoga Pak RT juga paham maksud saya. Dan kita saling menjaga agar di desa ini jadi warganya itu nggak termakan fitnah, itu aja. Nah kalau gitu Pak RT, terima kasih atas waktunya, sudah saya boleh berkunjung. Iya. Dan pastinya kita akan bertemu lagi untuk kelanjutannya nanti bagaimana. Kalau gitu saya pamit dulu Pak RT. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT. Ya, hati Bu ya. Ya. Kayaknya kita cari mengungkapkan rasa nggak enak, tapi ya harus diungkapkan kan. Saya kan maksud mengungkapnya ini agar bukan untuk membuat kegaduhan lagi tambah di keluarga Pak RT, enggak, biar tahu sama tahu kita tuh bisa menyelesaikan gitu loh, untuk baik juga, bukan untuk saya tuh mempengaruhi seperti mereka yang lakukan itu. Ya Allah, berilah hamba kekuatan saya untuk menghadapi segala urusan di dunia ini, untuk mengklirkan segala cara apa yang saya lakukan. Semoga Allah meridhai. Amin ya Allah. Terima kasih buat para netizen yang sudah mengikuti Ratu Marakan kesempatan kali ini. Apa yang telah kita sampaikan semoga bisa diambil nilai positifnya terhadap kalian semua, dan jangan lupa ikutin terus Ratu Marakan Selatan. Nantikan aksi berikutnya. Saya mau Ratu Kanum pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.